Hai guys, Assalamualaikum. Kali lagi saya channelnya Imajinasi Maruf. Oke, jadi video ini saya akan khususkan untuk menjelaskan kenapa kok saya dari pemain kutu air kemudian beralih ke main saham. Nah, tentunya di video ini saya akan ulas alasan kenapa saya beralih seperti itu. Alasan yang pertama adalah sekarang saya lokasinya berada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Sidenrek Rapang. Dan kebetulan ketika saya mau coba untuk memelihara kutu air ternyata di sini curah hujan itu lebat sekali dan saya peliharanya itu outdoor, jadi sering kebanjiran. Jadi kolam yang saya khususkan untuk ternak kutu air ternyata meluap dan hilang kutu airnya, dan itu terulang terus menerus sampai saya itu bosan. Akhirnya sudah saya biarkan saja dan akhirnya saya nggak main kutu air lagi. Dan alasan kedua adalah karena saya mencoba untuk menjalankan sebuah usaha, ya jelas itu kan butuh yang namanya modal. Ketika saya mengeluarkan modal, pasti kan ada nanti aset yang harus kita beli. Contoh misalnya kita mau coba untuk usaha makanan secara langsung, kan kita harus beli tuh yang namanya perlengkapan masak, kemudian ya pokoknya hal-hal lainnya yang menjadi kebutuhan untuk aktivitas produksi. Nah, saya pikir untuk aktivitas produksi ini kan kita harus beli peralatan, itu kan jadinya sebuah aset. Lebih baik saya coba alternatif lain, bagaimana caranya. Akhirnya ketemu juga kalau kenapa saya nggak coba untuk berdagang saham aja. Alasan ketiga kenapa saya pilih berdagang saham, jadi sebelum saham saya mencoba terlebih dahulu menggunakan reksadana, dan kebetulan saya menggunakan aplikasi Bibit ya. Di Bibit itu saya coba kurang lebih hampir sebulan, ya kurang lebih sebulan lah. Saya coba untuk investasi Bibit, ternyata kurang sesuai sama personal atau individu seperti saya. Jadi untuk orang-orang yang seperti saya kayaknya nggak cocok deh untuk main di reksadana. Karena bagi saya itu terlalu lama untuk di reksadana ya. Dan kita harus bersabar banget dan harus jangka panjang. Sedangkan saya kepingin itu jangka pendek yang bisa memberikan return kepada saya cepat. Alasan keempat kenapa saya bermain saham. Jadi selama saya main saham, sebenarnya bukan main sih, lebih ke jual beli saham, itu dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, saya itu baru rugi sekali. Ya, jadi selama hampir 5 bulan saya itu baru rugi sekali. Itu pun alasannya karena saya sendiri ya. Yang membuat saya rugi itu saya sendiri. Kenapa? Karena saya itu nggak sabar waktu itu. Jadi waktu itu saya beli beberapa lembar saham dan saya pikir kalau wah kayaknya saya salah beli nih saham ini nih. Udahlah. Sedangkan saham-saham yang sudah ada di watchlist saya yang belum saya beli itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Akhirnya saya tergoda. Udah saya jual aja deh, cut loss lah istilahnya gitu. Setelah cut loss, akhirnya saya beli saham yang baru. Ternyata saham yang saya cut loss itu tiba-tiba naik. Sudah rugi, saya jual saham itu. Kemudian pas saya beli saham yang lain, ternyata saham yang saya jual itu ternyata mengalami kenaikan yang sangat sangat signifikan gitu, memberikan ya pokoknya uptrendnya gitu, naik gitu. Wah, rugi nih. Nah, maka dari itu saya mencoba untuk udahlah jangan mengulangi hal yang sama, dan kebetulan sempat saya menahan saham itu hampir di 2 minggu ya. 2 minggu saya minus hampir 20%-an lah, 20%, tapi saya sabarin aja. Nah, seketika saya habis sholat langsung lihat di HP, wah ternyata naik sampai berapa persen waktu itu, 20 atau 30%-an lah, sampai demand-nya itu melebihi dari supply-nya itu sampai habis, demand-nya itu terlalu banyak. Akhirnya pengalaman dari situ oke lah sampai saat ini. Sedangkan portofolio saya masih merah terus, saya nggak ambil pusing karena pengalaman yang sudah. Intinya adalah bersabar dalam transaksi saham ini. Kalau misalnya sahamnya masih belum menguntungkan, kita sabarin. Terus kalau masih kita punya sedikit modal, ya sudah kita coba untuk turunkan rate-nya. Contoh, misalnya kita punya rata-rata di angka 150 rupiah per lembar saham.
Nah, sedangkan sekarang lagi turun di angka misalnya 110 kah atau 117. Nah, kalau kalian punya suntikan dana, kalian suntik aja, beli di harga terendah saat ini biar nanti kan rata-ratanya itu akan menurun ya, tergantung dari jumlah saham yang kalian beli. Nah, pengalaman itulah yang saya gunakan. Jadi ketika saya eh, punya saham yang lagi turunnya besar, kalau masih punya dana, kita coba turunin rate-nya. Kalau nggak ada, berarti kita sabarin aja sampai nanti sahamnya cuan. Jadi, itu alasan kenapa saya memilih untuk berdagang saham. Cuman, ya kepinginnya sih upload terus ya, karena saya baru mulai aktif mengupload itu kurang lebih seminggu terkait perdagangan saham. Dan dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember itu belum pernah saya dokumentasikan karena saya fokus untuk mempelajari terlebih dahulu bagaimana pergerakan saham, kemudian menggunakan aplikasi yang menurut saya ini aplikasi yang ramah di mata ya bagi saya, ramah di pengguna seperti saya, dan mungkin ini adalah aplikasi yang menurut saya cocok untuk transaksi saham pada saat ini bagi saya, dan mungkin teman-teman juga ada yang sudah mencoba aplikasi ini, namanya aplikasi Ajaib. Gimana pendapat kalian? Mudah atau sulit menggunakan aplikasi ini? Kalau pengalaman saya menggunakan aplikasi ini aplikasi yang termudah menurut saya pada saat ini. Karena sebelumnya saya menggunakan Smart dari BNI Sekuritas, karena waktu itu saya punya rekening sekuritas di BNI Sekuritas. Karena waktu itu saya daftarnya pakai BNI Syariah, sedangkan sekarang kan BNI Syariah itu sudah diakuisisi sama Bank Syariah Indonesia. Jadi akun saya ke BNI nggak bisa dibuka lagi, mau ngurus lagi saya pikir repot, akhirnya sudah saya beralih ke Ajaib, bukan ke Bibit, ke Ajaib. Oke, mungkin itu aja beberapa alasan kenapa saya bermain saham. Sebenarnya bermain atau berdagang sih? Berdagang ya, berdagang saham. Dan yang jelas yang saya lakukan ini bukan apa ya, seperti trader-trader profesional pada umumnya yang berani mengambil tindakan untuk cut loss. Kalau saya sih benar-benar nggak pernah, saya usahakan untuk nggak cut loss lah, sabarin aja lah intinya gitu. Kalau saham turun ya turun aja, biarin. Kita akan jual sampai dia naik. Kalau misalnya naik, saya langsung akan ambil profit. Saya sih kalau lagi untung minimal saya ngambil profit sekitar 2 atau 3% itu udah cukup bagi saya sih. Oke, dan terima kasih buat kalian yang nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.